September 2020 bermula dari korban pertama bernama Marcella, berusia 18 tahun, merupakan warga RT 09 RW 5 Kelurahan Ainesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Seorang pria bernama Justinus Tanaem alias Tinus. Pria ini berusia 41 tahun, merupakan seorang supir truk antar provinsi yang telah memiliki 5 orang istri dan 7 orang anak. Di mana Tinus mendapatkan nomor telepon Marcella. Entah bagaimana nomor itu terhubung dengan ponselnya Marcella. Berawal dari percakapan itu, diketahui mereka sudah melakukan pertemuan sebanyak 5 kali selama tahun 2020. Tercatat 2 kali bertemu pada bulan Oktober, 2 kali bertemu pada bulan November, dan 1 kali bertemu pada bulan Desember di tahun 2020. Selama mereka bertemu, lokasinya pun selalu sama, berada di depan gereja GMIT El Soda Tanoko. Sementara pada tahun 2021, 1 kali terjadi pertemuan pada bulan Januari 2021. Ternyata nomor ponsel milik pelaku sempat diblokir dan mereka pun berkomunikasi lewat via Messenger. Pada tanggal 2 Februari 2021, mereka pun kembali bertukar nomor dan berkomunikasi. Pada awalnya hanya berbicara normal-normal saja. Dirasa sudah cukup dekat, mulai rasa untuk mengajak Marcella berkencan. Pada tanggal 14 Februari 2021, Tinus selalu merayu dan menggodanya akan memberikan ponsel kepada Marcella dengan syarat mengizinkan untuk mencium dan memegang area terlarang. Mereka pun sepakat bertemu pada tanggal 15 Februari 2021. Saat pertemuan itu, di balik tingginya semak-semak, Marcella pun memenuhi permintaan dari Tinus. Tetapi semakin kesini, Tinus semakin ketagihan dan meminta lebih. Marcella pun tentu menolaknya. Pada saat itu, Tinus hampir membunuhnya. Dia sudah mengeluarkan sajam dari balik bajunya, tetapi Tinus mengurangkan niatnya dan Marcella pun masih selamat. Meski sudah hampir kehilangan nyawanya, Marcella masih berkomunikasi dengan Tinus. Dan Tinus pun terus merayunya dan meyakinkan kepada Marcella jika hal itu tidak akan pernah terjadi lagi. Si Tinus ini kembali mengiming-imingi akan memberikan uang 1 juta dan ponsel dengan syarat memegang area terlarang dan organ intim dari Marcella. Memang Tinus ini buaya bangsat dan lihai merayu. Marcella pun akhirnya menyetujui untuk bertemu di sebuah kebun yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Pada tanggal 24 Februari 2021, tepatnya jam 12:30, Marcella ini masih terlihat memindahkan sapi milik orang tuanya. Yang ternyata pada jam 1 Marcella menyempatkan diri untuk bertemu dengan Tinus. Saat pertemuan itu, Tinus mulai melakukan aksinya yang ternyata syaratnya memuncak. Dia memaksa Marcella untuk berkencan karena masih suci. Marcella ini pun meringis kesakitan. Tinus ini akhirnya menunda aksinya karena terdengar suara seorang pria. Khawatir ketahuan warga, Tinus pun akhirnya menggenggam leher Marcella lalu mengambil sajam dan menusuk perut bagian kiri. Ternyata perbuatan itu pun membuat Marcella memberontak. Tinus pun mencabut sajam yang menempel di perut korban lalu menusuknya lagi ke leher korban, yang akhirnya membuat korban pun tidak bergerak lagi lalu meninggal dunia di tempat. Mendapati korban sudah tidak bernyawa, Tinus bergegas meninggalkannya. Pada saat itu waktu sudah memasuki jam 4 sore. Orang tua Marcella ini mulai cemas lantaran anaknya tidak kunjung pulang ke rumah. Keluarga dan warga pun berusaha untuk mencarinya, tetapi usaha mereka pun tidak berbuah hasil. Pencarian itu terpaksa harus dihentikan lantaran turun hujan yang sangat deras, dan usaha pencarian itu kembali dilakukan pada keesokan harinya. Akhirnya pada jam 9 pagi, warga berhasil menemukan Marcella di balik semak-semak dan sudah tidak bernyawa, meski sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tetapi pada saat itu penyelidikan polisi pun menemukan jalan buntu hingga memasuki 3 bulan dari kasus kejahatan yang menimpa Marcella. Di sisi lain, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021, berlokasi di tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo sedang mengadakan pengukuran tanah. Petugas BPN bernama Arik Purwanto dan Dani Amatiran. Mereka mencium aroma yang tidak sedap dari sekitaran lokasi yang membuat mereka mencari sumber bau tersebut. Hingga akhirnya kedua petugas itu pun menemukan adanya sosok wanita yang tidak bernyawa.
Temuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera datang dan melakukan investigasi dan evakuasi, dan tidak ditemukan adanya identitas diri pada diri korban. Tubuh korban pun segera dibawa ke rumah sakit guna dilakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan tim forensik, ditemukan ada dugaan korban telah mengalami pelecehan dan ditemukan adanya 2 lubang bekas benda tajam pada tubuh korban. Lantaran sudah dalam kondisi yang sangat tidak wajar dan sangat sulit dikenali. Pihak forensik pun sangat kesulitan. Tetapi temuan ini pun menjadi gempar dan beredar di dalam sosial media. Tanpa sengaja ada pihak warga yang merasa curiga lantaran anak perempuannya sudah hilang selama 3 hari. Mereka pun akhirnya datang ke kantor polisi untuk mengenalinya. Pihak keluarga pun dibawa ke rumah sakit pada saat itu. Diketahui jika korban bernama Yuliani Apriani Welkis berusia 19 tahun. Warga dusun Tuasene, Desa Noelmina, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang. Dengan terungkapnya identitas dari korban, pihak kepolisian pun mulai menggali informasi dari keterangan keluarga, di mana kesaksian keluarganya sebelumnya, korban pernah bercerita jika dirinya mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang terbilang lumayan. Tawaran itu pun datang dari Facebook dari seorang pria bernama Tio. Dengan adanya informasi itu pun, polisi mulai menelusuri akun sosial media pria yang dimaksud. Pihak kepolisian pun mencoba menelusuri grup Facebook bernama Lowongan Kerja Kupang. Di sanalah polisi menemukan adanya postingan di Facebook. Postingan itu di-share oleh akun Ari Tio Tio. Postingan tersebut menuai 35 komentar dan salah satunya dari akun Yani Aryani, di mana akun tersebut memberikan nomor telepon, dan nomor telepon itulah polisi mulai melacak riwayat percakapan, di mana hasil percakapan itu menemukan awal mereka berkomunikasi pada tanggal 12 Mei 2021. Akhirnya mereka bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat pada tanggal 14 Mei 2021. Dengan adanya riwayat percakapan itu pun, akhirnya polisi menangkap seorang pria yang tidak lain adalah Justinus Tanaim alias Tinus. Jumat 21 Mei 2021, 4 hari setelah penemuan tubuh korban. Pada saat penangkapan itu pun, pelaku Tinus mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan lalu membunuh korban. Pada tanggal 14 Mei 2021, mereka ini janjian di depan SPBU Valentin. Lalu korban naik motor pergi bersama dengan pelaku. Saat berada di sekitar Sungai Evok, pelaku menghentikan motornya dengan alasan akan mengambil berkas di rumah temannya. Di saat mereka sedang berjalan di jalan setapak yang masih di sekitaran air Sungai Evok, tangan pelaku menggandeng tangan korban, lalu mengajaknya untuk berkencan. Korban pun memberontak dan pelaku pun mengeluarkan sajam dari balik bajunya. Korban pun tidak berdaya. Korban berusaha menutupi organ intimnya menggunakan tangan kirinya. Adanya perlawanan itu, pelaku mencoba menyingkirkan tangan korban. Di tengah pelaku sedang menyalurkan hasratnya, tangan korban mencoba menggapai sajam di sampingnya, tapi sayangnya keduluan oleh tangan pelaku. Saat itu pun pelaku langsung menusukkan sajam sebanyak 2 kali ke leher korban, dan korban pun akhirnya meninggal dunia. Pelaku pun tidak peduli dan terus melanjutkan aksinya hingga selesai. Dia pun mengambil uang saku korban sebesar 100.000 serta ponsel milik korban, lalu meninggalkannya. Kasus ini pun mulai didalami oleh pihak kepolisian, di mana terungkaplah fakta jika Tinus merupakan pelaku pembunuhan dari Marcella Bahas. Tidak hanya itu saja, pelaku sudah 5 bulan melakukan aksinya. Total sudah ada 5 wanita. Tetapi 3 wanita lainnya selamat lantaran tidak melawan saat akan diajak berkencan. Kasus ini pun dilimpahkan ke pengadilan. Proses pengadilan dijalankan di Pengadilan Negeri Oilemasi, di mana pelaku terjerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal pembunuhan berencana, pasal perlindungan anak, serta pasal pelecehan. Pada saat di pengadilan, dia pun menyesali perbuatannya. Bahkan beberapa kali sebelum vonis dijatuhkan, Tinus tampak menangis dan kejiwaannya pun tidak stabil. Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021, Tinus pun divonis di penjara seumur hidup oleh hakim. Ini orang udah punya 5 istri, 7 anak, masih aja kurang. Emang psikopat gila nih. So, thanks for watching.